Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang esai ya, dari soal nomor 1 duluan ya. Oke, masih semangat ya adik-adik? Nah, di sini sangkar burung bermassa diketahui itu M sama dengan 1,5 kg. Tiba-tiba terjatuh, berarti V1-nya 0 ya, karena pengikatnya terlepas. Jika percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besar energi. Berarti di sini H1-nya 8 meter, H2-nya itu adalah 0 ya. Nah, berarti H2-nya bukan 0 ya, 2. H2-nya adalah 2 meter. Jadi yang ditanya itu adalah energi kinetik 2-nya. Nah, ini kita jawab menggunakan rumus kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ya, EP1-nya itu adalah MGH1. Nah, EK1 itu karena V1-nya 0, berarti EK1-nya 0 ya. EP2 adalah MGH2 ditambah EK2 yang mau kita cari. M-nya 1,5 kali 10, H1-nya 8. Sama dengan 1,5 dikali 10 dikali 2 ditambah EK2. Nah, 1,5 dikali 8 berapa? 1,5 dikali 8 itu ada, ini ya, 1,5 kali 10 kali 8 adalah 12. Berarti ini adalah 30. Ini 15. Enggak deh, 15 kali ini 120 ya. Ini 30 ya. Nah, jadi berarti ditambah EK2. Berarti 120 dikurang 30 sama dengan EK2. Berarti 120 dikurang 30 adalah 90. 90 Joule sama dengan EK2. Oke? Paham ya? Kita lanjut nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini katanya sebuah hair dryer digunakan untuk, berarti diketahui V sama dengan 220 volt. Dan arus sama dengan 1,4 ampere. Jika hair dryer digunakan dalam waktu T sama dengan 5 menit. Nah, jadikan ke detik ya, 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Nah, efisiensinya adalah 65%. 65% itu sama dengan 0,65 ya. Hitunglah kalor yang dihasilkan hair dryer. Berarti yang ditanya itu adalah Q. Nah, jadi hubungannya itu adalah P sama dengan Q per T. Berarti kalau misalnya mau cari Q adalah P kali T. Karena ada efisiensi, Q sama dengan efisiensi kali P kali T. Nah, kita ganti ya, P itu adalah V kali I kali T. Oke, nah tinggal kita ganti aja angkanya lagi kan. 0,65 dikali 220 dikali 1,4 dikali 300. Nah, berapa itu? Itu hasilnya adalah 660. Berarti ini berapa nih ya? 6060 ya, 6060 Joule. Oke? Kita lanjut nomor 3. Ini nomor 2 tadi ya. Nomor 3. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 3 ya. Nah, pada soal nomor 3 ini, kita buat di sini aja ya, nomor 3. Pak Tono sedang memetik buah kelapa pada pohon setinggi 20 meter. Berarti diketahui H sama dengan 20 meter. Kelapa dilempar supaya tidak mengenai orang di bawah dengan kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 10 meter per sekon, di mana sudutnya itu adalah 45 derajat. Dari garis horizontal, berapakah energi potensial benda pada titik tertinggi? Berarti yang ditanya itu EP ketika H maksimum, dan kecepatan, berarti ini V2 jika massanya adalah 3 kg. Nah, kita gambar ya. Jadi kalau digerak parabola berarti gini dia bentuknya ya. Ini H-nya adalah 20 meter. Jadi dia dilempar ke sini. Nah, otomatis di sini ada H maksimumnya ya. Nah, H maksimum. Nah, nanti itu ada H20-nya di sini kan. Nah, jadi kita cari H maksimum dulu.
Berarti di sini nanti untuk V1-nya adalah 0, berarti H2-nya nanti H1-nya adalah 20 ditambah H maksimum, sedangkan nanti H2-nya adalah 0. Nah, yang ditanya itu V2-nya nanti bagian yang B ya, ini bagian yang B. Nah, kita cari dulu bagian yang A ya. Nah, bagian yang A itu, dia rumusnya adalah H maksimum. H maksimum itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya. V0 kita adalah 10 kuadrat sin kuadrat 45 per 2 kali 10. Berarti ini 100. Sin 45 kan setengah ya, setengah di kuadrat. Bukan deh. Sin 45 berapa? Sin 45 itu adalah setengah akar 3 ya. Kok setengah akar 3? Setengah akar 2 maksudnya ya. Setengah akar 2 dikuadratkan per 20. Nah, ini bisa dicoret, ini bagi 21, ini bagi 25. Berarti ini 5, ini setengah dikuadratkan, 2 berarti 1/4, berarti 1 per 2 ya. Berarti H max-nya adalah 5 per 2, sama dengan 2,5 meter. Ya, berarti ini kan 4 setengah dikuadratkan 2 ya. Nah, berarti ini H max ya. Nah, berarti H totalnya, berarti EP. Kita cari H total dulu ya. H2 maksudnya. Nah, H2-nya adalah H maksimum ditambah dengan 20, ya kan? H maksimum kita adalah 2,5 tambah 20. Berarti 22,5. Nah, masalahnya bukan ini yang ditanya kan? Nah, kita lanjutin di sini. Dia yang ditanya itu adalah EP. Oke, kita lanjutin di sini ya. EP sama dengan, nah, M kali G kali H. Berarti ini bukan H2 ya, H doang ya. Nah, terus M-nya kan 3 kali 10 kali 22,5. Berarti 3 kali 10 kali 22,5. Itu adalah 675. 675 Joule ya. 675 Joule. Nah, sekarang baru kita cari bagian yang B. Nah, bagian yang B itu kan V2. Jadi kita gunakan rumus energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EM1 itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu berarti M kali G kali H ini ya yang kita masukin. M kali G kali H. Nah, EK1 itu 0, karena nanti V1-nya 0. Sama dengan EP2 itu karena H2-nya 0 di sini, ya, pas di tanah ini kan. Berarti ini EP2-nya 0, ditambah EK2 berarti setengah MV2 kuadrat. Oke, jadi V2 kuadrat ya. Nah, jadi M sama M boleh dicoret, jadi G kali H sama dengan setengah V kuadrat. Ya kan? Berarti di sini kita kali silang, V2 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, berarti 2 kali 10 hanya yang ini ya, 22,5. 22,5. Berarti 2 kali 10 kali 22,5. Itu adalah 450. Ya, 2 kali 10 kali 22,5 ya. Berarti itu adalah 450. Berarti V saja adalah akar 450. Nah, akar 450 itu adalah 3 kali berapa ya? Nah, akar 450 itu adalah 15 akar 2 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya itu adalah ini ya, yang bagian yang B 15 akar 2, bagian yang A itu adalah 22,5. Paham ya? Kita lanjut nomor 4 untuk nomor 4 ya. Untuk meregangkan sebuah pegas sejauh berarti diketahui delta X-nya 10 cm atau sama dengan 0,1 meter, digunakan gaya sebesar 50 Newton. Hitunglah energi potensial elastis dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh 12 cm.
Berarti yang ditanya itu energi potensial ya, EP, ketika delta X-nya adalah 12 cm atau 0,12 meter ya. Jadi kita cari dulu K. K sama dengan F per delta X. Berarti 50 bagi 0,1 adalah 500 Newton per meter. Nah, baru kita cari EP. EP itu adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Berarti setengah kali 500 kali 0,12 dikuadratkan. Oke, ini coret. Ini dapat 250. Berarti 250 dikali 0,0144 ya. Nah, itu nanti dikali 250. Itu adalah 3,6 Joule ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Manakah roller coaster yang tidak cukup energi untuk menuju bukit kedua? Jelaskan. Nah, yang tidak cukup energi. Roller coaster yang tidak cukup energi untuk menuju bukit kedua, jelaskan. Nah, jadi yang tidak cukup. Nah, ini kan apa, Nak? Kalau ini yang ini. Yang C ya. Nah, kenapa jadi nomor 5 tuh yang C. Gambar yang C ya, gambar C. Kenapa? Karena energi potensial 1 itu lebih kecil daripada yang energi potensial yang dibutuhkan benda 2. Sehingga kalau misalnya mau ke 2, ini kan ini lebih tinggi nih. Nih, jadi daripada ini kan, ini H1, ini H2. Jadi artinya ini H1-nya lebih kecil daripada H2. Sehingga jadi mobil 1 tidak bisa naik maksudnya mobil pada keadaan 1, mobil pada keadaan 1 tidak bisa naik ke keadaan 2. Karena energi yang dibutuhkan, energi 2 itu lebih besar ya. Karena dia membutuhkan energi pada keadaan 2 yang lebih besar gitu, oke? Nah, jadi kira-kira alasannya inilah ya. Nah, dia kalau yang A ini bisa ya, karena H1-nya lebih besar. Jadi kalau di gambar A, itu EP1 lebih besar daripada EP2. Gambar B itu juga EP1 lebih besar daripada EP2. Gambar D juga EP1 lebih besar daripada EP2, sehingga dia bisa naik. Sedangkan untuk yang C, itu EP1 lebih kecil daripada EP2, sehingga dia tidak bisa naik. Paham ya? Kita lanjut nomor 6. Kita lanjut nomor berapa lagi? Nomor 6 ya. Nah, nomor 6 itu katanya sumber energi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan? Sebutkan bentuk-bentuknya. Nah, ini jawaban nomor 6 ya. Nah, silakan adik-adik baca sendiri apa itu yang dimaksud energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kita lanjut nomor 7. Sekarang kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 itu ya, ini jawabannya. Bagaimana cara membuat PLTA menghasilkan energi yang lebih besar. Nah, caranya itu adalah mengubah energi air menjadi energi listrik. Air berfungsi sebagai medium yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. Air yang terkumpul di bendungan akan mengalir melalui lubang dan memutar turbin. Kita lanjut. Nomor 8. Jelaskan pendapat Anda terkait gambar pembangkit listrik di atas ini PLTU ya. Sumber energi terbesar di Indonesia, tetapi menyumbang polutan yang berdampak bagi lingkungan alam. Nah, PLTU dianggap sebagai penyumbang polutan terbesar bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan PLTU menghasilkan uap dan limbah yang merusak lingkungan.
Uap dari PLTU merusak udara sehingga pernafasan dapat terganggu, sedangkan limbah hasil PLTU mencemari air yang dapat mengganggu ekosistem perairan sekitar. Kita lanjut nomor 9. Jelaskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis energi. Nah, yang pertama, pertumbuhan populasi dan urbanisasi melonjak pada pertumbuhan dunia ya, populasi pertumbuhan dunia gitu. Kemudian ketergantungan pada bahan bakar fosil, kurangnya diversifikasi energi, kurangnya investasi dalam infrastruktur energi, kemudian perubahan iklim dan bencana alam, dan konflik dan geopolitik ya. Nah, jadi ini adalah salah satu beberapa penyebab dari krisis energi. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang terakhir, nomor 10. Nah, di sini katanya tindakan manakah yang termasuk konservasi, efisiensi, dan diversifikasi. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Yang termasuk konservasi itu adalah bagian yang B, mematikan lampu di ruangan yang tidak terpakai. Kemudian kalau bagian efisiensi itu adalah bagian A dan C, menggunakan lampu LED untuk penerangan, kemudian menggunakan daya yang lebih rendah, itu efisiensi ya. Kemudian diversifikasi energi itu adalah yang D, memasang PLTS di atas gedung. Jadi diversifikasi itu adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Nah, jadi udah selesai ya sampai esai. Semoga adik-adik paham apa yang kakak jelaskan dan semangat terus belajarnya.